Siap beri hormat. Selamat siang, Bapak Guru. Oke, selamat siang adik-adik. Selamat siang. Kabar hari ini bagaimana? Baik, Pak. Ya. Jadi, adik-adik, hari ini Bapak akan mengajar. Hari ini ada yang sakit. Absen mana? Kedua kelas mana? Saya Pak. Nah, sakit hari ini berapa? Saya Pak. Semua Yang Pak. apa? 2 Pak. 2. Yang hadir berapa? Ayah. 7. Sebelum kita lanjut dalam materi, ada yang tahu? Kasih tahu. Jadi ada yang tahu bahwa kita ini di Indonesia ini memiliki wilayah yang cukup luas. Betul? Nah, wilayah itu yang cukup luas itu yang pasti di dalamnya ada keragaman budaya. Betul? Ada yang masih tahu? Pak. Ada beragam budaya, adat, gitu. Nah, berbagai daerah itu punya budayanya masing-masing. Nah, Bapak Guru jelaskan ini adik-adik yang bisa paham. Apa yang Bapak Guru bawa hari ini? Pak. Apa? Apa? Ya, prioritas. Nah, jadi di dalam prioritas itu yaitu ada yang dinamakan kebudayaan. Nah, sudah melihat? Ya. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai prioritas masyarakat Indonesia. Adik-adik dong di sini, dong punya daerah masing-masing, dong punya adat ada nggak sih? Ada. Toh? Nah, Indonesia itu beragam suku, budaya dan adat. Nah, jadi kita akan masuk yang pertama. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik memahami prioritas agama, budaya, suku, bangsa, bekerja, masyarakat Indonesia. Oke, bisa dicatat? Catat. Nah. Sudah? Nah, jadi materi hari ini kita akan membahas perbedaan agama, perbedaan budaya, perbedaan suku bangsa, dan perbedaan pekerjaan, dan yang terakhir keragaman fungsi keragaman budaya. Masuk yang pertama dari perbedaan agama. Kelihatan tidak ada nih? Nah, jadi prioritas masyarakat Indonesia, kekayaan dan keanekaragaman masyarakat Indonesia, baik suku, budaya, agama, ras, dan pekerjaan, dan lain-lain menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia bersifat plural. Jadi kata plural ini berasal dari bahasa Inggris yang artinya jamak, sedangkan pluralitas berarti kemajemukan. Dan sini ada yang bisa paham tak? Nah, jadi itu kata pluralitas ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada plural itu berasal dari bahasa Inggris yang artinya jamak, sedangkan pluralitas itu berarti kemajemukan. Nah, jadi pluralitas masyarakat Indonesia memiliki arti yang sama dengan kemajemukan masyarakat Indonesia. Nah, keragaman budaya tersebut berfungsi untuk mempertahankan identitas dan integrasi sosial dan masyarakat. Oke, Bapak Guru lanjut. Paham sampai sini belum? Sudah Pak. Nah, yang pertama kita akan bahas mengenai perbedaan agama. Nah, sebelum kita masuk membahas mengenai perbedaan agama, sini ada yang agama Kristen, Protestan, Katolik.
Jadi adik-adik bisa tahu dong bahwa kita di Indonesia memiliki keragaman apa budaya, perbedaan agama karena kita Indonesia ini memiliki budaya yang luas, toh? Nah, jadi kita masuk yang pertama itu dari setiap agama memiliki tuntunan dalam melaksanakan persembayangan atau upacara keagamaan. Kalian perlu mengetahui bagaimana sikap umat beragama memiliki tempat ibadah dan melaksanakan kegiatan upacara keagamaan atau persembayangan. Mengapa? Hal ini sangat penting agar dalam diri kita tumbuh sikap saling memahami dan menghargai atau bertoleransi. Nah, jadi adik-adik, kakak bisa jelaskan bahwa di dalam agama itu memiliki persembayangan itu berbeda-beda, toh. Nah, jadi Islam punya, contohnya Islam punya masjid, toh. Nah, kalau Muslim punya gereja kan? Nah, gereja. Nah, di dalam itu kan punya cara ibadahnya beda-beda, toh. Nah, jadi kalau contohnya kalau di Islam itu ada sholat 5 waktu, toh. Ada toh? Beda. Nah, kakak masuk yang pertama, ada agama Islam. Nah, satu orang bisa baca? Yang depan. Siapa bisa baca? Baca saja. Sampai bisa baca. Pada saat ini agama Islam merupakan agama yang dipenuhi sebagian besar masyarakat Indonesia. Menurut sensus tahun 2020 sebanyak 87,2% penduduk Indonesia beragama Islam. Nah, ini data tahun kedua tahun 2010. Nah, ada yang bisa dicatat. Nah, ini penting. Nah, Islam diperkirakan telah masuk ke Indonesia pada abad ke-7 yang kemudian diikuti perkembangan kerajaan-kerajaan berketurunan Islam di Nusantara. Sebelum kedatangan Islam di Indonesia telah berkembang agama Hindu dan Buddha sejak sekitar abad ke-4. Jadi sebelum agama Islam masuk ke Indonesia itu ada agama-agama sebelum Islam. Loh, ada agama apa ya tadi? Buddha. Nah, itu sudah ada sejak Islam masuk. Jadi kedatangan Islam ini yang mau perlu tahu, kedatangan Islam ini yang pertama dari bangsa Buddha datang berdagang, loh. Berdagang sampai itu menetap dan menyiarkan agama di sini. Nah, itu. Agama Kristen Protestan. Jadi Kristen Protestan berkembang di Indonesia selama masa kolonial Belanda. Itu sangat lama kan? Lama kan? Nah, sekitar abad ke-16 dengan kedatangan misionaris dari Eropa ke beberapa wilayah di Indonesia seperti wilayah Barat, Papua, Sumatera Utara, Sulawesi Utara, dan Jawa. Jadi kedatangan bangsa Belanda itu bukan hanya di satu daerah, tapi di macam-macam daerah seperti Pulau Jawa, Papua, Sumatera Utara, dan lain-lain. Jadi kedatangan agama Kristen Protestan ini dibawa oleh bangsa Belanda atau kita dengan GC. Nah, dari sini sudah paham belum? Boleh dicatat. Lanjut. Nah, yang berikut yang ketiga itu ada agama Kristen Katolik. Tiba di Indonesia saat kedatangan bangsa Portugis. Itu sudah lama sekali loh. Nah, sejak datang bangsa Portugis, itu masih Indonesia masih dijajah. Yang diperkuat dengan kedatangan bangsa Spanyol. Salah satu tujuan Portugis ke Indonesia adalah menyebarkan agama Katolik Roma di Indonesia yang juga di Kepulauan Maluku pada tahun 1534. Nah, itu sangat lama kan? Nah, yang pertama dia menyebarkan di apa? Di Maluku. Menyebar di Maluku, baru luas ke daerah-daerah lain. Yang diperkuat oleh Spanyol, bukan hanya Portugis. Tapi kedatangan bangsa Spanyol juga diperkuat. Dari sini paham? Paham, Pak. Lanjut. Nah, yang berikut, yang keempat ada agama Hindu. Di sini ada agama Hindu kan?
hal ini tersebut menjadikan agama ini adalah salah satu agama tertua di Nusantara. Nah, tadi Bapak Guru sudah sampaikan bahwa sebelum agama-agama terdahulu datang ke Indonesia, itu sudah ada agama Hindu dan Buddha. Nah, itu sudah tertua di Indonesia. Itu kebayangkan ada di mana? Di Bali kan? Nah, di Bali. Ada yang tahu Bali kan, Neng? Di mana? Dari India, betul? Nah, itu datang berdagang, terus sekalian menyiarkan agama Hindu di Indonesia, betul? Nah, itu sudah ada sejak abad-abad yang lalu. Terus yang berpindah dan menetap di Nusantara. Nah, mereka menetap di Nusantara itu cukup lama, betul? Menyebarkan agama-agama Hindu. Nah, berikut beberapa bicara keagamaan pada hari-hari penting agama Hindu, misalnya hari raya Galungan, hari raya Nyepi, dan hari Saraswati. Agama Hindu kaya akan berbagai upacara atau tradisi keagamaan. Betul tidak? Kalau agama Hindu itu akan kaya tradisi keagamaan. Kalau kalian bisa lihat di Bali kan, punya budaya itu kan mencorok. Nah, tradisi-tradisi warisan agama dan kebudayaan agama Hindu juga banyak mempengaruhi kebudayaan Indonesia yang masih berkembang hingga saat ini. Jadi agama Hindu itu masih saat ini masih berkembang di Indonesia, toh? Nah, itu masih kuat. Nah, yang berikut, sudah paham sampai sini belum? Jadi, perkembangan agama Buddha diperkirakan terjadi bersamaan dengan perkembangan agama Hindu. Nah, tadi waktu kita sampaikan kan, agama Hindu Buddha sudah duluan ada di Indonesia kan, yang berabad-abad. Nah, kerajaan Sriwijaya di Sumatera merupakan salah satu pusat studi agama Buddha di Indonesia, di Asia Tenggara. Nah, banyak sarjana dari Tiongkok dan bangsa-bangsa Asia Timur mempelajari agama Buddha di Sriwijaya. Nah, sudah paham di sini belum? Sudah paham. Oke, waktu nanti. Nah, yang berikut ada agama Konghucu. Jadi kehadiran agama Konghucu di Indonesia telah berlangsung berabad-abad. Lamanya kita dapat menemukan kelenteng yang bisa digunakan sebagai tempat ibadah umat Konghucu di berbagai wilayah Indonesia. Jadi tempat ibadah agama Konghucu itu biasanya disebut dengan kelenteng. Kalian boleh dengar kan? Nah, waktu juga bertahu. Nah, jadi contohnya kelenteng Bang Giom di Manado yang didirikan pada tahun 1819, kelenteng Boen yang Soe di Surabaya. Nah, ini berada di Surabaya. Kira-kira seperti itu. Nah, sekarang kita masuk di perbedaan budaya. Nah, yang materi pertama tadi sudah paham belum? Sudah. Nah, yang kedua perbedaan budaya. Lihat yang dimaksud dengan budaya, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, budaya memiliki arti akal budi semacam umum. Budaya dapat diartikan sebagai suatu cara hidup yang terdapat pada psikologi manusia yang telah berkembang diturunkan dari generasi ke generasi dari sesepuh ke kelompok tersebut. Nah, jadi adik-adik di sini bisa tahu bahwa budaya itu berasal dari satu kelompok, toh, dari kelompok mulai berkembang turun temurun terus sampai saat ini. Terus dari awalnya kelompok kecil sudah mulai berkembang. Nah, itu bisa menjadi satu budaya. Nah, yang berikut ada fungsi budaya. Nah, dalam kehidupan masyarakat yang pertama ialah sebagai identitas. Nah, jadi orang luar negeri tahu bahwa Indonesia ini akan beragam budaya. Jadi dia tahu identitas Indonesia ini karena banyak budaya. Karena tahu itu Bali. Nah, jadi identitas Bali ini karena ada budayanya kan di sini. Nah, itu identitas satu daerah. Terus kehadiran budaya merupakan ciri khas terhadap kelompok tertentu. Nah, budaya yang dianggap akan menunjukkan di mana daerah dan identitasnya berasal. Nah, contohnya budaya kayak Batik, Tenun itu
bahasa yang sangat banyak. Nah, masing-masing daerah punya bahasanya juga berbeda-beda. Nah, kayak kakak dari Kuala, nah, kakak punya bahasanya berbeda dengan adik. Adik dari mana? Nah, gitu. Bahasa Tua dan bahasa Kuta sama tidak? Beda. Itu yang membedakan Indonesia di sini. Punya beragam macam budaya atau bahasa. Ketika keanekaragaman dan kekayaan ini menyatu menjadi satu bangsa, maka muncul adalah sebuah keindahan. Nah, sebelum kita masuk di sebuah keindahan, nanti Bapak Guru akan perlihatkan sebuah video, nanti Anda bisa lihat, nah, ada yang bisa simak. Nah, keindahan bangsa Indonesia. Ayo, Bapak Guru. Dari materi tadi, ada yang sudah lihat kan? Bahwa keragaman Indonesia itu sangat luas, kan? Yang pertama itu faktor lokasi, kan? Nah, faktor lokasi itu menjadi faktor bahwa bangsa Indonesia begitu banyak beragam budaya, adat, bahasa, dan lain-lain. Kalian bangga jadi bangsa Indonesia, kan? Nah, kalau bangga itu sekolah baik-baik, toh? Nah, sekolah baik supaya kalian ini adalah generasi muda bangsa Indonesia, toh? Kalau bukan kalian siapa lagi, toh? Nah, kalau bukan sekarang kapan lagi? Nah, jangan menunda waktu, toh? Waktu kemarin. Oke, kita lanjut materi. Dari video tadi ada yang bisa diberikan kesimpulan singkat ya, bagus supaya yang panjang singkat. Apa kesimpulan dari video tadi? Apa? Dari video tadi ada yang bisa kesimpulan? Berarti mau paham? Betul? Paham, kenapa tanya sebentar? Nah. Oke, mau lanjut deh? Nah, ini yang terakhir, ada peran dan fungsi keragaman budaya dalam pembangunan Indonesia. Yang pertama sebagai daya tarik bangsa. Nah, betul apa tidak bangsa Indonesia itu diminati bangsa asing karena budayanya tuh. Nah, jadi orang luar itu cuma tahu Bali, nah orang luar itu cuma tahu
Bali, kalau Indonesia itu Bali karena di Bali itu lebih banyak budaya keragaman kan, untuk sangat kental dan lain-lain. Nah itu daya tarik dari vaksinasi. Yang kedua mengembangkan kebudayaan nasional. Nah mengembangkan kebudayaan nasional seperti apa? Nah, batik setiap hari Senin pakai batik dong. Nah itu terus ada ketenangan sikap toleransi. Nah, yang jadi faktor tantangan terbesar adalah sikap toleransi. Karena kenapa? Terlalu banyak budaya, suku adat. Nah, itu yang nanti agak susah ditoleransi. Karena nanti ada yang mementingkan budaya-budaya sendiri tuh. Nah, jadi tantangannya sikap toleransi dan yang terakhir, yang berikut saling melengkapi hasil budaya. Nah, jadi kita harus menghargai budaya-budaya luar, toh. Jadi suku daerah, ataupun saling menghargai toh. Budaya. Nah, itu salah satu sikap toleransi toh. Nah, yang terakhir mendorong inovasi kebudayaan. Nah, mendorong inovasi kebudayaan itu seperti apa? Kalian sudah nanti mengembangkan toh budaya kalian, daerah kalian, mengembangkan bagaimana budaya kalian dikenal. Contohnya kakak dari jual, toh. Nah, kakak dijual itu ada yang tahu bahwa pasir terhalus di dunia itu hanya ada dijual. Kalian percaya tidak? Tidak percaya? Percaya. Nah, itu pasir panjang. Apa itu? Bagus lupa. Nah, itu pasir inovasi untuk mengembangkan hal seperti itu. Kalian menggunakan apa? Teknologi toh? Teknologi. Oh, di daerah kami ini punya permukaan bagus. Bagaimana untuk inovasi untuk mengembangkan daerah itu? Oke, terima kasih. Nanti Bapak Guru akan membentuk satu kelompok. Berapa kelompok? Nah, nanti kalian akan mengerjakan kelompok. Nah, Bapak Guru akan bagi berapa kelompok ini? Kelompok ini. Nah, Seng, 3 kelompok saya. 2 orang ini masih. Ya, berdua. Belum masuk ke sana. Saya masuk di ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Masuk ke mana? Saya mau masuk mana? Nah, dia masuk sini, saya masuk di dia. Oke, anak-anak paham? Nah, jadi Bapak Guru sudah memberikan soal di PPT. Kalian bisa lihat? Bisa. Nah, jadi bisa tahu. Oke, adik-adik sudah selesai semua? Sudah. Nah, kelompok 1 sudah siap?
Teman saya agamanya berbeda dengan saya adalah adalah teman sekelompokmu yang namanya berbeda dengan membuat. Tanyakan berbagai hari yang pastinya dengan si kalian punya 3 tahun. Tanyakan apa yang dapat kalian bantu agar ibadah agamanya dapat berjalan dengan aman dan iya. Jawab teman sekelompok yang agamanya berbeda dengan saya. Nama Vera. Vera. Agama Islam yang menghargai Oke, kelompok 3 selesai. Berikan apa kepada kelompok 3. Oke, untuk presentasi hari ini telah berakhir. Kumpul hasil kalian di depan. Kumpul hasil kalian. Kumpul. Nah, Bukan. dapat 1 orang baca kesimpulan. Oke, materi telah selesai. Nah, coba dari sini ada yang bisa memberikan kita kesimpulan materi hari ini. Oke, silakan. pluralitas adalah keberagaman atau kemajuan. Pluralitas adalah keberagaman atau kemejemukan yang terdapat dalam suatu bangsa atau masyarakat Indonesia yang mendorong terbentuknya persatuan dan kesatuan. Keberagaman ini di Indonesia dapat kita lihat dari keanekaragaman suku, bangsa, agama, ras, etnik, bahasa, adat, dan budaya. Oke, jadi berikan apa kepada dia? Oke, kesimpulan kita pada materi hari ini adalah kita sebagai warga negara Indonesia yang akan beragam agama, budaya, ras, kita saling menghormati perbedaan agama-agama lain, budaya lain, dan negara lain. Nah, saya menyarankan kepada generasi pemudi agar belajar baik-baik untuk mengenalkan budaya kita. Oke, kesimpulan hari ini sampai sini saja. Oke, materi kita hari ini telah selesai. Semua sudah paham sampai sini dong? Oke, bagus kan? Nah, sebelum kita keluar, satu orang bimbing kita dalam doa untuk pulang. Mana guru dan bapak guru sebelum kita selesai pelajaran, mari kita berdoa menurut keyakinan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai.